Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ilham dengan NIM 21110244149. Di sini saya akan membuat video tentang penjelasan tentang native dan bootstrap di praktikum 15 untuk memenuhi tugas bukan tugas ke berapa, tapi tugas UAS, tugas praktikum UAS. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya langsung saja. Yang pertama kita nyalakan dulu, kita start Apache dan MySQL-nya di SAM. Untuk Apache sendiri untuk localhost, kalau MySQL untuk database-nya wajib keduanya karena nanti kita menggunakan keduanya, database juga. Nih, saya tadi ada coba karena salah tidak itu ya, itu index ya, ini add user. Baik, langsung saja saya jelaskan. Oke, pertama kita ke config ini dia fungsinya, ini PHP ini fungsinya untuk menulis script PHP yang di dalamnya ada PHP. Ini untuk comment, ini sebagai deklarasi variabel, yaitu yang berisikan localhost, chrodb atau nama database-nya, root atau username-nya, dan password yang kosong. Baru kita masukin di sini sesuai localhost, root kosong sama crodb. Crod sendiri itu create, write, update, dan delete. Nanti untuk ini sendiri filenya berfungsi untuk dipanggil, yang dimana setiap file ini dia akan memanggil supaya jalan. Kita ke index. Di index sendiri di line number pertama ini ada PHP untuk script PHP, lalu kita cari include config yang tadi agar jalan, lalu kita ke result MySQL query untuk menambahkan ini nih, select user by name MySQL ini yang ini nih, yang di config tadi nih, begitu. Lalu kita selanjutnya kita ke HTML. Ini yang pertama ada HTML sendiri nih, EN ini sebagai bahasanya kayak mungkin UTF-8 gitu, itu dia kayak huruf-hurufnya, sepemahaman saya seperti itu, seperti ini nih, karakter set. Lalu kita ke home page. Ini artinya yang di title ini, yang di kepalanya, head, ini home page. Lalu kita ke body sendiri itu untuk halamannya sendiri. Terus H2 ini heading 2, CRUD PHP 7 sebagai ini nih judulnya. Lalu kita ke A ini sebagai link, BR ini sebagai break. Link ini dia untuk menginputkan ke dalam input.php yang akan kita jelaskan nanti. Add new user. Lalu kita ke tabel ini berfungsi untuk membuat tabel. TR ini buat tabel row. Habis itu TH ini untuk ini nih untuk kayak list row-nya, list kolom. Lalu kita masukkan script PHP di dalamnya, yang dimana ada while nih, biar kelihatan. While ketika user data sama dengan MySQL fetch array, atau di dalamnya ada array itu result, atau bisa di select, maka perulangan ini akan aktif dan akan menambahkan user data, dan harus lengkap, jangan tidak lengkap. Nah, untuk yang ini dia row-nya nih, barisnya satu baris gitu. Jadi ke sini itu baris, ke bawah itu kolom. Jadi ini untuk kolomnya satu-satu ini gitu. Begitulah. Nah, untuk yang A ini
A ini dia fungsinya untuk memasukkan tombol edit. Tombol edit yang dimaksud di sini adalah kita bisa mengedit sesuai dengan kaidah dari CRUD, create, read, update, delete. Ini edit, bisa update juga maksudnya. Habis itu hapus, delete gitu. Oke, ini sudah selesai, baru kita ke edit. Edit ini sama saja. Ini sama saja. Yang berbeda ini juga. If update, ini update. Maksud dari update ini, ntar ya, di indeks kalau nggak salah. Submit. Iya. Jika tombol update dipencet, maka dia akan jalan. ID sama dengan ID, dia akan memanggil ID. Ini buat ini ya, lupa, hampir ke mana-mana. Ini untuk mengambil ID dari MySQL-nya. Nih, dia akan memasukkan ID di where ini sebagai objeknya, objek ID-nya, primary key. Lalu name mobile seperti biasa, menambahkan. Baru result MySQL query. MySQL memanggil dari sini update user set name, namanya, nama yang perbarui, baru mobile yang ini untuk diperbarui di sini. Salah, mobile ini untuk diperbarui di sini. Iya betul. Email, baru email juga yang diperbarui. Baru where, berarti di mana, di ID ini gitu. Habis itu header, location index. Ini berarti kita menambahkan ke dalam indeks itu, menambahkan ke dalam sini. Jadi ini akan bekerja nantinya. Itu fungsinya dari MySQL Void Array Result gitu. Lalu kita ke PHP bawahnya. PHP bawahnya ini kita untuk menempatkan ID-nya, terus kita men-select ID-nya. Lalu kita menggunakan perulangan, sama juga untuk mendapatkan ini juga. Untuk ini men-trigger ini, atau kebalik ya, antara keduanya. User data ini dapatnya dari sini. Lalu kita ke HTML, sama kayak yang di index, kita langsung saja ini untuk headnya. Lalu ini seperti biasa untuk judulnya. Ini go home ini kalau kita tidak jadi. BR ini break. Form ini untuk mengisi form, yang dimana actionnya itu edit. Berarti kita langsung ke edit nih. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Method post, berarti kita akan mempost apa yang kita masukkan. Lalu name update user ini sebagai labeling saja. Table border, table ya, membuat table. Habis itu border 0, berarti ya bordernya 0, berarti tidak ada bordernya. Baru trtd, seperti biasa kita menambahkan ini, baru kita submit di sini. Intinya kita menambahkan dengan tipe teks dengan nama labeling tertentu. Value-nya itu dari sini. Mana ya? Nih dari sini. Value-nya dari sini. Gitu. Oke, baru kita hidden ID, berarti kita ID-nya itu auto increment. Lalu submit, update, baru ya update. Name-nya update, value-nya update. Sebenarnya value ini tidak perlu sih. Yang perlu itu name-nya. Kenapa? Karena di sini untuk men-trigger ini. Oke, kita ke hapus atau delete. Nah, di sini kan ada nih delete, dia akan trigger hapus .php id user data id, baru delete begitu. Nah, nanti dia akan ke
file hapus.php, lalu ke hapus ini, include config php untuk menjalankannya. Baru kita mendapatkan ID seperti biasa, baru result, mendelete itemnya. Kalau di array itu himpunannya itu itemnya, saya lupa dia itu apa. Nah, baru kalau sudah terdelete maka locationnya ada di index, berarti indeksnya juga ngapus itu, begitu, ngapus itemnya. Nah, kita ke input ini ketika kita menginput, memencet input nih, add new user, dia akan ke input nih, input.php. Seperti biasa nih, add user, halamannya sebagai add user, crud php 7 go home ini kalau tidak jadi, lalu input.php dia ke filenya sendiri, nggak perlu ini juga nggak apa-apa. Method post berarti kita mau post, baru name from 1 yang akan digunakan di sini. Nggak digunakan nih, iya, ini nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Ini yang kedua, ini action sama name. Nah, tabel border 1 width 25%, berarti lebarnya, width itu lebar ya, DTH, iya lebar, lebarnya 25%, artinya 25% dari layar. Kita menginputkan dengan tipe data, tipenya teks, dengan namenya, labeling tertentu, misal name itu name, mobile itu mobile, email itu email, dan submit itu submit. Nah, tipenya submit kalau submit. Kenapa? Karena itu tombol, begitu. Lalu kita ke PHP, script PHP-nya. If is set post submit, berarti ketika ini dipencet submit ini, maka dia akan men-trigger ini. Nih, baru insert ke dalam database, begitu. Nah, jika berhasil maka dia akan gini, begitu. User added successful, view user. Mari kita coba, Markicok. Nah, kita add user, baru Muhammad Fauzan Nurulham, modelnya 0812 02 Fauzan, begini. Ini validasi. Nah, berhasil kan, hacker. Nah, ini berhasil. Ternyata ada yang salah nih di sini. Misalnya di nurnya, harusnya kita pakai huruf gede semua. Kita update, tadi pencet edit baru update, begitu. Kalau delete, tinggal delete aja, hilang, gitu. Oke, untuk native sendiri sudah selesai. Saya pause dulu karena laptop saya habis baterainya. Baik, bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjut lagi ke Bootstrap. Saya akan menjelaskan Bootstrap di sini. Bootstrap agak ribet dikit, tapi bukan berarti mustahil untuk dipahami. Baik, untuk Bootstrap sendiri cukup mudah ya, bisa dibilang cukup mudah. Kita tinggal ke website Bootstrap, lalu kita mendownload Dodge-nya Bootstrap, terus kita mendownload jQuery-nya, lalu kita melihat nih komponen apa yang ada di dalam Bootstrap untuk jadinya. Saya sudah ada di sini. Nih di tugas baru crud php, nih di dalam aset ini ada Bootstrap. Nih begini ya, jadi udah bagus banget gitu. Oke, PLP nya apa sih? Oke, kita ke tugas ini apa tadi, lupa. Index ya, index. Oh ya, crud php, ngeblank bentar tadi. crud
Oke, nah mantap ya, tabel Vojan, tabel barang tambah, dan seperti tadi lah, nggak jauh-jauh seperti tadi, cuma ini kita menggunakan yang namanya template dari Bootstrap sendiri. Untuk Bootstrap sendiri memang awalnya susah, tapi untuk kedepannya itu mudah. Kenapa? Karena kita tinggal copy paste aja di dalam class atau name-nya. Seperti apa? Mari kita lihat. Kita ke koneksi atau kalau yang di praktikum tadi itu config. Koneksi sama aja, tapi di sini yang berbeda itu ini ada namanya struktur kontrolnya. Di sini ada if jika MySQL-nya connection-nya error atau error, dia akan menampilkan koneksi gagal, MySQL connect error gitu. Nah, kita ke index. Kita ke index dulu, kita jelaskan secara keseluruhan. Nah, di sini sama saja seperti yang di praktikum tadi. Ada mustia, habis itu ada ini link ini wajib ya, linknya kita masukin untuk menambahkan bootstrapnya. Nih, harf asset CSS bootstrap min CSS, berarti kita memanggil bisa dibilang komponen. Iya, bisa dibilang komponen dari bootstrap sendiri yang di dalamnya itu sudah tersedia yang ada di bootstrap. Bootstrap. Nah, nih misal kita sampel nih, bisa dashboard juga, tinggal copy paste saja gitu. Kayaknya lain ini dah. Nih tuh tinggal copy paste aja nih. Misal ini kita copy paste gitu, jadi mantap. Oke, kita kembali lagi. Nah, kita ke body atau halaman webnya. Kita ke div ini dia fungsinya untuk kelas biasa. Nih secara keseluruhan div container itu untuk ini kelas ini semuanya. Nah, mana tadi baru call md mt ini untuk template-nya, kita mau masukkan template. Baru tabel Vojan seperti biasa, ini sebagai judul, ini card ini sebagai kartu, misal kartu, pokoknya kartu lah di dalam sini. Nih seperti ini misalnya ada dalamnya kartu gitu, card ada template-nya sendiri. Saya tidak mau nyari banyak soalnya. Nah, di sini ada card header sukses text white. Di sini ini untuk ini nih. Habis itu data barang ini begini. Coba saya ganti ini ke sini ya, sebagai pelajaran saja. Betul aja kok. Iya, betul aja. Nggak tahu kenapa ini nggak bisa ya. Nih, harusnya ini di sini supaya mantap kayak gini. Nih kayak gini. Dia di kiri. Gitu. Oke, kita lanjut aja biar cepat. Card body, habis itu kita membuat tabel, baru di dalam tabel itu ada tit gini. Nah, ini kolomnya, habis itu ini body, t body ini untuk tambahannya. Baru kita mengincludekan ini supaya jalan, mengincludekan koneksi tadi supaya jalan, lalu kita menjalankan ini, maksudnya jalan-jalan, nggak tahu jalan kemana. Data ini untuk deklarasi ini, nih isinya dalamnya ini untuk menselect barang. Habis itu jika tidak dia maka akan error, maka dia men-trigger ini
ini if no. Lalu kita ke ini no sama dengan 1, ini untuk mengurutkan nomor, berarti kita mengurutkannya dari nomor 1 begitu. Nah baru while jika row itu kolom, jika kolom MySQL void host, baru datas ini untuk ini dia untuk menselect, baru dia akan menambahkan gitu, dia akan menambahkan yang ada di dalam database. Dari tadi kita bicara database, mari kita ke database-nya saja supaya jelas. Nih CRUDDB. Nah di sini ada nih, nanti tambah sendiri dia begitu. Oke. Nah jadi setiap perulangannya dia akan ditambahkan plus no plus gini, berarti dia akan ditambahkan setiap perulangannya gitu. Nih begitu. Nah pertanyaannya, kenapa kok bisa dia tergabung PHP dengan while? Jawabannya ada di sini nih, ini kan ada PHP, nah baru dia akan dipotong. Nah otomatis di sini kita masukkan, lalu kita memotongnya lagi di sini begitu, melanjutkannya bukan memotongnya, kalau memotongnya di sini begitu. Jadi program dia membacanya kayak satu gitu, lumayan keren. Lalu kita ke script ini untuk JavaScript, untuk memasukkan teks Java ke dalam ini file. Lalu kita ke tambah atau input, PLP nya apa? Oh ini punya teman, nggak perlu dia. Nah ini untuk menginput sama cuma copy paste aja, ditambahin dikit aja, ditambah kemudian tambah barang ininya, judul tabelnya. Baru form, kita mengisi formnya dengan tipe teks, lalu nama tertentu required, habis itu plus form control, nama form group ini form group ini untuk grup yang ini nih gitu. Nah ini metodenya post, berarti kita mempost, habis itu role no form, baru actionnya tidak ada, berarti dia untuk ini sendiri, untuk filenya sendiri, masuk ke filenya sendiri. Nah baru tipe untuk mensubmitnya, tipenya submit, kelasnya button primary yang nanti diedit sendiri sama template-nya, name-nya submit, value-nya simpan, baru simpan data button begitu. Nah baru kita masuk ke script PHP, include koneksi PHP, baru if set post submit, berarti jika submit ditekan maka ini akan jalan begitu. Nah ini akan ada insertnya, berarti dia menginsertkan yang kita masukkan di sini tadi. Nah jika tidak maka dia akan menampilkan yang ada di sini. Mana tadi ya? Ini koneksi gagal gitu. Nggak jauh-jauh dari yang tadi, bedanya cuma pakai template aja. Kita ke edit. Nah di edit sendiri sama aja, ini dari atas sampai bawah nih sama aja, cuma dibedakan dikit. Edit ini untuk fungsinya untuk mengedit, ini untuk mengambil ID-nya. Seperti biasa, edit itu dia mengambil ID-nya karena kita fokus ke dalam satu item begitu. Jadi ID itu seperti primary key, dia cuma ada satu dalam satu himpunan. Identitas lah kalau di yang index, kalau di array pemrograman itu index. Begitu. Ini seperti biasa kita menginputkan, bedanya di sini ada raw ID-nya hidden, berarti dia mengambil ID-nya sebagai auto increment. Auto increment itu apa sih?
dari tadi saya ngomong auto increment itu dia otomatis menambahkan ID-nya sendiri. Misal kita membuat satu gitu, ini auto increment nih. Kalau kita ngoding biasa ada di mana ya, kemarin itu ada ya, kemarin itu ada, pokoknya auto increment dia auto menghitung increment itu untuk ya atau menaikkan. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya, ini submit, dia memasukkan nama segala macam ke dalam deklarasi variabel dulu, nanti baru dipanggil ke dalam data sini untuk dimasukkan ke dalam database nya. Baru kita ke echo nih, ini untuk menampilkan jika salah dia maka akan menampilkan script, yang mana script itu dia akan memperingati alert kok jika salah jika berhasil dia akan menampilkan peringatan maka data berhasil diupdate, baru latest location-nya ada di index.php. Begitu. Ini sama aja, dia fungsinya untuk memasukkan script Java. Kita ke hapus, ini fungsinya untuk menghapus saja, menginclude untuk memasukkan ke dalam sini. Lalu ID, kita mendapatkan get ID-nya, kita mendapatkan primary key-nya, ya, lalu di delete jika tidak bisa maka koneksi error gitu. Oke, paham. Nah, jika berhasil dia maka akan menampilkan alert data berhasil diupdate. Ini salah nih, bukan diupdate tapi dihapus. Oke, sudah semua saya jelaskan. Mari kita coba. Kita tambah baru nama, ini Muhammad Fauzan Nurulham. Ini nama barang yang berarti tabel barang. Lenovo laptop. Lenovo. Harganya 5.300.000. Deskripsinya mantap. Gini. Ada simpan data. Wah, datanya berhasil disimpan. Mari kita lihat. Wah, ada di sini. Aduh, deskripsinya salah nih. Masa gini aja deskripsinya. Kita laptop Lenovo harganya 5.300.000, deskripsinya mantap kali. Berhasil diupdate, wow, mantap kali. Kita hapus. Anda yakin ingin menghapus, ini datangnya itu dari sini. Nih, bentar ya, dari indeks hapus nih. Dia akan nanya gitu, Anda yakin ingin menghapus? Yakin? Pada saya bilang oke. Berhasil dihapus, data Anda berhasil dihapus. Dihapus begitu. Untuk mematikannya tinggal matikan aja ini gitu. Baik, untuk sekian video dari saya, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf.